Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Nurul Aini, NIM 19020160027 dari Prodi HKI A6. Di sini saya akan membuat video tentang diskusi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2022 dengan tema teori-teori sosiologi dalam keluarga. Terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Mas Haidir, yaitu di dalam PPT beliau membaca bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak akan menyebabkan perbedaan kepribadian serta tingkah laku apabila anak laki-laki dan perempuan itu diperlakukan dengan sama. Yang menjadi pertanyaannya adalah perilaku sama yang seperti apakah yang membuat tidak terjadi perbedaan perilaku serta kepribadian antara laki-laki dan perempuan. Maksud perlakuan yang sama itu adalah tidak melakukan pembedaan kepada salah satu gender atau diskriminasi, dan juga tidak membedakan dari berbagai aspek kehidupan. Di sini saya akan memberikan 3 contoh perilaku yang harus dihindari, yaitu perilaku membeda-bedakan. Yang pertama, anak laki-laki diberikan keleluasaan untuk bekerja sedari muda untuk membentuk kemandirian, sedangkan anak perempuan tidak diperbolehkan. Dua, anak perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan dalam urusan rumah tangga, sehingga muncul anggapan bahwa rumah merupakan daerah kekuasaan perempuan, sehingga membuat laki-laki dianggap tidak berdaya untuk melaksanakan kegiatan rumah tangga di rumah. Yang ketiga, ayah memberikan dukungan secara penuh untuk anak laki-laki untuk melaksanakan kegiatan lomba keolahragaan, sedangkan anak perempuan tidak didukung oleh ayah untuk ikut serta dalam lomba keolahragaan. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Mbak Malihatur Rahmah. Pertanyaannya ada beberapa macam. Yang pertama, apa perbedaan antara aliran feminisme dan gender? Kemudian apa saja aliran feminisme? Kemudian ada apa yang menjadi pokok pikiran dari aliran feminisme, dan apakah aliran feminisme itu merupakan aliran yang membenci laki-laki. Aliran feminisme dan juga gender merupakan konsep yang cukup sederhana, di mana perempuan itu menginginkan suatu keadilan dalam berbagai hal di bidang kehidupan, terutama di bidang edukasi dan juga pendidikan, bukan untuk menyaingi ataupun melebihi laki-laki di dalam kodratnya. Oleh karenanya, para feminis membentuk suatu konsep gender yang terbentuk ataupun berangkat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konstruksi sosial masyarakat, bukan dalam aspek lahir ataupun kodrati. Perbedaan dalam kodrati tidak dikaji karena hal itu telah diatur oleh Tuhan. Sedangkan perbedaan sosial itu menjadi fokus utama dalam kajian perbedaan gender ataupun pokok kajian feminis hingga dewasa ini. Kan perbedaan sosial hingga saat ini masih menjadi kajian utama bagi peminat gender dan pokok kajian feminis hingga dewasa ini. Adapun gender pada dasarnya digunakan sebagai identifikasi terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan dalam aspek sosial budaya. Untuk aliran feminisme ada 4. Yang pertama, ada feminisme liberal, di mana ketertindasan kaum perempuan itu disebabkan oleh perempuan itu sendiri. Yang kedua, ada feminisme radikal. Ketertindasan perempuan itu disebabkan oleh sistem keluarga dan sistem patriarki. Yang ketiga, ada feminisme marxis, di mana mereka tidak bisa hidup bersama dalam masyarakat yang berkelas. Yang keempat, ada feminisme sosialis, di mana menawarkan ideologi bahwa ketertindasan kaum perempuan tidak akan berakhir selama masih diterapkannya sistem kapitalisme. Jadi, feminisme itu tidak membenci laki-laki, tetapi mengharapkan laki-laki itu untuk membantu menyadarkan dan mengedukasi banyak orang tentang gerakan ini. Bagaimanapun, bias ataupun aturan yang dibentuk itu oleh sistem patriarki merugikan perempuan dan juga laki-laki. Kesetaraan gender merupakan posisi di mana perempuan dan laki-laki itu memiliki status yang setara dan memiliki kondisi yang sama, dan sarana untuk perwujudan hak-hak asasi dan potensinya dalam pembangunan di segala bidang kehidupan. Dengan kata lain, semua manusia itu memiliki akses ataupun kontrol yang wajar dan adil. Kemudian Mbak Malika memberikan tanggapan bagaimana peranan kampus untuk kondisi yang terhindar dari pelecehan serta kekerasan terhadap perempuan, dan bagaimana kita bisa mempercayai laki-laki sedangkan laki-laki itu kebanyakan menjadi pelakunya. Di sini saya menjawab bahwa di dalam organisasi intra maupun ekstra memiliki aturan ataupun forum tersendiri. Di dalam organisasi ekstra terdapat forum-forum khusus kajian gender dan juga advokasi. Sedangkan di dalam peraturan kampus yang dibentuk oleh Menteri dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dalam Permendikbudristek ini, Nomor 30 Tahun 2021,
Selain diatur tentang ancaman sanksi bagi pelaku tindak pelecehan seksual, juga diatur upaya pendampingan, perlindungan, serta pemulihan bagi korban tindak pelecehan di kampus perguruan tinggi. Untuk masalah kepercayaan diri, bisa dimulai dengan diri kita masing-masing dengan mengupayakan mengetahui alarm-alarm bahaya, sehingga apabila kita merasakan sesuatu kita bisa menghindari. Kemudian Mbak Marika memberikan tanggapan lagi tentang para korban yang tidak mau mengadu ataupun menyendiri, di mana mereka takut dijauhi oleh teman-teman dan juga malu. Bagaimana solusi untuk itu? Di sini saya menjawab bahwa satu-satunya solusi adalah memberitahukan teman terdekat kita, di mana untuk mengusut kasus ini. Satu-satunya cara menurut saya itu dengan memberitahukan teman terdekat, di mana jika kita sudah memberitahukan sedikit banyak beban kita sudah terangkat. Para korban diharapkan untuk jujur ataupun terbuka kepada orang lain, di mana apabila tidak dilaksanakan ditakutkan menimbulkan trauma yang mendalam bagi para korban. Semakin berani kita mengutarakan hal tersebut akan meminimalisir timbulnya korban-korban baru dalam tindakan pelecehan ataupun kekerasan kepada perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.